warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara aman semua teman-teman? Suara aman? Aman ya? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kita masih diperkenankan oleh Allah untuk belajar bareng-bareng sekitar tauhid. Kemarin libur ya, mohon maaf, saya ada acara di Jawa Timur. Nanti malam saya mau ada acara penting juga, jadi mohon maaf untuk kemudian kita ajukan. Ini pun kita nggak bisa terlalu lama-lama, ya maksimal mungkin jam 5 kita sudah usai. Karena itu untuk kesempatan sore ini mungkin saya buka dialog saja, dialog bebas tanya jawab tentang materi-materi yang lalu, yang sebelumnya. Hal apapun yang kurang paham, yang tidak paham, ya, atau jangan-jangan salah paham, silahkan ditanya dalam hal ilmiah biasa saja. Yang penting dijaga hati kita tetap bersih, tetap jernih, ya. Jadi biar mendapat feedback yang jernih juga dari Allah. Oke, kita persilahkan dari teman-teman yang kurang paham, tidak paham, belum paham, maka. Selamat Umi Tia. Umi Tia sambil tiduran nampaknya. Waalaikumsalam. Sambil tiduran ini Umi? Enggak, dari tadi Allah. Ustaz sehat. Ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Anak-anak sehat semua ya. Sehat semua Umi, sehat semua. Cuma ya, nampaknya Mustaqili agak sibuk nampaknya ya mungkin sebulan ini karena ada beberapa sekolah yang minta program camp, jadi kita nampaknya agak sangat sibuk ya. Tapi kajian kita tetap jalan ya, tetap di jam dan hari yang sama. Cuma untuk hari ini mohon maaf agak susah dibagi waktunya. Jadi kita ajukan jam 5 sampai jam 4 sampai jam 5 lah paling tidak. Oke. Alhamdulillah Ustadz masih bisa ya. Kita bersyukur. Bisa. Pokoknya kalau ada waktu sehat untuk ibadah, untuk belajar. Pokoknya Ustadz Pak jannah insyaallah ya. Jannah, insya Allah semua jannah asal hatinya la ilaha illallah. Itu yang bilang Allah, kita harus yakin. Semua umat Islam asal zahir batinnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Alhamdulillah. Lah yang mulutnya doang, kalau yang mulutnya doang itu nanti Allah yang ini. Kita nggak usah terlalu yang menilai nanti Allah. Kalau doa kita ya mudah-mudahan tetap mendapat kebijakan Allah. Kan gitu toh teman-teman? Ya yang masih di mulut tentunya dia masih proses. Kita nggak usah maksudnya jangan nyala-nyalain, enggak. Semua itu hanya proses saja teman-teman. Proses menuju kematangannya masing-masing ya. Jadi surga itu kayak yang dibilang Umi Cia, itu sebetulnya dibilang sulit ya sulit, dibilang tidak ya tidak. Karena kuncinya ya di la ilaha illallah itu sendiri. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dalam bentuk laku ya doang. Ya betul. Oke, sambil ngaji begini ya Allah, suwun ya Allah Engkau memberi hidayah pada hamba. Ya. Memberi bimbingan, taufik inayah, nambahin ilmu hamba. Yang nambah ilmu ngaji begini siapa? Allah. Nah, teman-teman jangan melihat pengajar dari sisi dimensi makhluknya, itu belum pinter. Tapi melihatlah Al-Hayyu Al-Qayyum yang meliputi diri si pengajar. Mengerti? Ya Ustaz. Nah, teman-teman harus sudah mulai pinter. Nah, kalau bisa begitu, walaupun belajar, mengajar, sama aja kedudukannya nggak ada bedanya. Sama-sama mulianya di hadapan Allah. Ya. Semua perbuatan asal hati pikiran kita duduk di la ilaha illallah, ya itulah kunci surga. Oke, makanya ayo rame-rame umat Islam bareng-bareng mematangkan dirinya masing-masing, ini bahasa syariat, untuk bisa implementasi la ilaha illallah dalam semua aktivitasnya 24
Jam. Yang belum bisa jangan disalahin. Kalau toh ada bahasa salah, itu sifatnya bahasa syariat, bahasa pendidikan. Maksudnya belum benar, belum pas, belum ideal, gitu loh teman-teman. Ya, bisa dimengerti ya. Jangan Ya, salah ini loh, jangan salah terima loh. Ya, karena dalam bahasa sosial tetap harus ada istilah ideal atau tidak ideal, salah atau benar. Tapi kacamata hakikat, salah dikatakan salah itu maksudnya belum benar, masih dalam proses menuju kesempurnaan di mata Allah, gitu loh. Jadi teman-teman harus mulai pintar memandang. Ini kalau nggak pintar memandang, bisa ruwet urusannya. Ya, oke. Siapa yang ada pertanyaan sambil nunggu teman-teman yang lain, kita persilahkan, mangga. Saya Ustadz. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, melihat fenomena saat ini ya, di mana umat itu seperti terpecah ya. Ada yang percaya soal COVID, kemudian ada yang tidak percaya, ada yang mengatakan rekayasa dan sebagainya. Nah, kalau saya mengambil sikap seperti ini, apapun itu COVID ini muncul, terjadi, kemudian menyebar dan sebagainya, ini terjadi atas izin Allah. Dan kemudian sebagai seorang manusia dan sebagai seorang anggota masyarakat, saya mencoba melaksanakan perintah ulil amri. Dalam hal ini misalnya menjaga prokes, kemudian vaksin gitu ya. Kalau saya melihatnya begini, itu adalah ikhtiar saya gitu. Yang juga tidak membabi buta gitu ya gitu. Nah, sekarang bagaimana kita menghadapi orang-orang yang menjadikan itu menjadi masalah ya, sehingga timbul perpecahan gitu. Oke. Ya, nah, itu sikap kita, ya maksud saya sikap kita itu bagaimana ya Ustadz ya. Kadang-kadang ya namanya manusia ya, kadang-kadang timbul perdebatan yang menurut saya itu sia-sia. Cenderung saya hindarkan gitu. Oke, beginilah teman-teman. Dalam hidup perlu ada plus dan minus. Oke. Ada Nabi Musa, perlu ada Fir'aun. Oke, itu namanya plus dan minus. Ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Abu Jahal, Abu Lahab. Iya toh? Iya. Ada Qabil, ada Habil. Ada Habil. Kan begitu toh? Ceritanya selalu sepasang begitu toh? Ya. Teman-teman ngerti nggak sih itu maksud Allah itu apa? Hidup ini tidak mungkin berjalan dalam satu arah, satu gelombang, satu energi. Karena kalau hidup ini satu gelombang, hidup ini tidak akan ada dinamisasi. Kalau tidak ada dinamisasi, ada kemajuan-kemajuan enggak? Ada tantangan-tantangan apa tidak? Tidak akan ada tantangan. Tidak ada. Ada reaksi-reaksi berpikir apa tidak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti udah ngerasa adem. Loh, berarti udah, itu mah udah sorga namanya. Maka oleh Allah dibuat gelombang positif, gelombang negatif yang merupakan reaksi arus pemikiran seseorang, berarti akal, arus rasa seseorang muncul keluar. Oke? Itu tidak akan bisa dihindari sampai kiamat. Karena memang kunci hidup ada di perbedaan itu. Hanya seseorang ada di gelombang positif apa negatif. Ini bagian dari, lah ini yang nanti masalah nanti. Ya, ini yang jadi masalah nanti. Kalau gelombangnya gelombang positif, hatinya jernih, dan seterusnya, dia beruntung. Pada posisi beruntung. Kalau ada pada gelombang energi yang negatif, memang pikirannya ya kotor, faktanya hatinya kotor, dia ada pada gelombang yang kurang atau tidak beruntung. Tinggal nanti Allah, kan ada begini toh ya, orang itu kan begini,
Ada tipologi orang atau kelompok atau siapalah ketika tidak suka pada seseorang, starting itu tidak suka, sampai mati dia tidak suka pada orang yang bersangkutan. Berarti orang itu dikuasai energi negatif apa tidak? Negatif. Nah, energi negatif itu bahasa ilmiah. Toh. Kalau bahasa agamanya dikuasai setan apa enggak, kan begitu toh? Iya. Gitu lah. Dia hasad nggak pernah ngerasa hasad, dia iri nggak pernah ngerasa iri, dia menjelekkan orang nggak pernah ngerasa jelekin orang, dia pokoknya perbuatan apa yang muncul dari diri dia sebetulnya negatif, dia tidak mampu menganalisa, mengenali, melihat. Itulah yang dimaksud dalam peribahasa. Apa itu? Sesuatu yang kecil pada orang kelihatan, sesuatu yang gede pada dirinya nggak kelihatan. Apa tuh peribahasa? Semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Itu hafalan kelas 3 SD dulu, udah lupa saya ya. Iya. Semut di seberang lautan kelihatan. Umumnya orang lihat jeleknya orang itu pinter-pinter, profesional. Ya apa enggak? Iya apa enggak? Akui saja. Kita melihat jeleknya orang itu pinter-pinter, cekatan-cekatan, toh, profesional, toh. Yeah. Semakin seseorang menguliti jeleknya orang, sewenang, gencar, nggak ada henti-hentinya, itulah tanda sejatinya aura negatif pada pikiran dan hati kita. Bahasa agamanya, itulah penguasaan setan. Tapi orang itu nyadar apa tidak? Enggak nyadar. Susah apa enggak? Susah dikenali. Karena melihat diri itu lebih susah. Terlalu dekat yang dilihat. Nah, itu aja gambaran dari saya, teman-teman. Oke. Nah, boleh berseberangan, boleh berbeda, tapi tetap menjaga kejernihan hati dan pikiran. Itu yang benar. Dia tidak termakan oleh arus zona kekuatan negatif. Kekuatan iblis, setan, jin dalam sistem nafsu. Itu yang bagus. Boleh berbeda pendapat dalam dunia ilmu, dalam dunia apa boleh. Ya, tapi jangan kemudian tidak suka sama seseorang atau apa atau siapa, terus dipupuk, terus menjadi sebuah budaya yang terus-terusan tanpa henti seakan-akan orang itu nggak ada benernya. Wah, ini bahaya, teman-teman. Sangat bahaya. Begitu mati dalam kebencian pada orang, dia nggak paham dia. Dia nggak paham. Di balik orang itu apa dan siapa. Orang dalam keadaan yang sudah hasad, hasut, benci, iri, melihat orang itu sudah nggak ada benernya semua. Itu tanda orang yang Masya Allah, kotornya hatinya nggak karu-karuan. Walaupun profesor, walaupun dokter, walaupun ulama, walaupun ustadz, walaupun syekh. Kalau nggak bisa menetralisir sikapnya ini, udahlah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang benar, beda pendapat, monggo nggak masalah. Tapi tetap ada netralisir. Dewasa dalam melihat. Karena namanya manusia itu bukan malaikat. Siapapun sesekali benar, sesekali salah. Jadi ketika melihat kesalahan orang, jangan seakan-akan orang itu langsung kayak setan. Nggak boleh begitu. Semua orang punya sifat sesekali benar, dapat hidayah, sesekali salah. Karena ia tidak atau belum mendapat hidayah. Cara melihatnya santai, tenang, adem ayem. Tanpa harus merendahkan, tanpa harus selalu dan terus-terusan merendahkan orang. Ini pertama yang teman-teman harus netralisir dari hati dan pikiran kita. Pertanyaan saya yang kedua, Bu Anita dan teman-teman. Adakah sesuatu yang terjadi itu tanpa izin Allah? Tolong dijawab. Tidak ada. Siapa yang di ruangan ini punya pendapat ada sesuatu yang terjadi di luar izin Allah? Siapa? Silakan. Tidak ada. Ya, yang enggak ada. Begini,
Sekarang saya tanya, teman-teman biar saya buat lebih pinter lagi. Saya pancing. Ada A membunuh B. A itu mungkin perampok, apa penjahat, apa atau pencuri atau apalah. B dibunuh oleh A. Allah ngerti nggak nih peristiwa ini? Allah ngerti nggak? Ngerti. Ngerti. Nah, dalam agama kita sepakat yang menghidupkan dan mematikan orang itu siapa? Allah. Ada orang mati di luar kekuasaan Allah, ada nggak? Tidak ada. Kalau ini ada berarti Quran rusak. Pengajian aja. Kalau ada sesuatu terjadi di luar kuasa Allah, berarti Quran salah semua dong. Iya. Nah, ini kita sepakat apa tidak? Yang hidupin Allah, yes. Lah kalau yang matiin siapa? Ya Allah. Ada yang masih ragu yang matiin Allah. Yuhyil mauta. Yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan. Lah, sekarang kita buat yang real. Ada orang mati dibunuh orang. Nah, mau disengaja, mau setengah sengaja, mau tidak disengaja, mau apalah bahasanya. Sejatinya kalau dilihat dari hakikat, Allah tahu apa tidak? Tahu. Peristiwa itu mendapat izin dari Allah apa tidak? Mendapat. Mendapat izin dari Allah. Nah, kalau enggak Mendapat bagaimana? izin dari Ya Allah. berarti Allah enggak hebat dong. Iya. Kalau Allah sampai tidak tahu hal di alam semesta ini. Iya. Sementara alam semesta ini adalah arsy-Nya Allah. Tempat beraf'al, bersifat, berasma, dan menjadi rahasia zatullah. Bisa dimengerti? Ya. Insya Nah, Allah. jadi tidak ada kejadian Iya, sekecil apapun. Kalau dilihat dari sisi hakikat, ya semua hakikatnya iradah kudrohnya Allah. Kalau dilihat dari tampilan dohir, yang membunuh ular, anjing, corona, virus SARS, ginjal, paru, kepleset, kena angin, kena gempa, dibunuh orang, diracunin orang, apapun lah penyebabnya, itu zohir, itu zohir. Zohir itu yang kelihatan mata, gitu loh. Nah, pertanyaannya, yang mendesain di balik yang kelihatan mata, yang gaib sono, yang batin sana siapa pelakunya? Allah. Nah, itu loh jawabannya. Cuman kan ini nggak bisa diomong toh, nggak bisa diomong di ilmu sosial toh. Iya. Ya, secara syariat tetap si A membunuh B salah, dia harus bertanggung jawab dunia akhirat. Dan secara hukum positif, ya harus begitu, bahasanya begitu. Kita hukum dunia. Iya, dia harus bertanggung jawab dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan sosial logika. Emang oleh Allah dibuat begitu, biar hidup ini ada tatanan yang rapi. Tapi kalau masuk ke dalam, sejatinya siapa? Nah, gitu loh teman-teman. Nah, bisa dimengerti? Ya, nanti seperti itu. Itu maknanya tidak ada kejadian sekecil apapun kecuali atas izin Allah. Lah kembali ke pertanyaannya Bu Anita tadi. Corona yang pro kontra ini ada sabotase, ada kesengajaan, ada kegagalan, ada apa. Itu bahasa syariat. Pertanyaan saya, namanya kegagalan, rekayasa. Di dalam yang orang tertentu yang merekayasa tadi, di dalamnya siapa? Allah. Nah, tuh. Mengerti nggak? Maka bahasa syariat direkayasa maupun tidak, buktinya sudah terjadi, berarti pandangan agama namanya qada dan takdirnya Allah. Sudah terjadi toh? Sudah terjadi toh? Sudah terjadi toh? Nah, kalau sudah terjadi namanya takdir apa bukan? Sudah. Nah, walaupun bahasa syariatnya rekayasa apa itu bahasa syariat lah. Tapi faktanya sudah terjadi, ya berarti itulah kehendak Allah, ketetapan Allah. Dengan sebab itu, ya kemudian
Allah menguji dengan cara yang seperti ini yang kita tahu. Banyak orang sakit, banyak orang meninggal. Yang kita sendiri juga nggak tahu loh. Ya, tetangga kita, keluarga kita, teman kita, ya Allah, begitu banyak yang sakit, yang meninggal. Nah, bagi orang yang beriman siap sakit, sehat, mati atau hidup, itu satu hal yang memang harus dijalani. Karena orang yang beriman ngerti hidup itu justru setelah pisahnya jasad dengan roh. Itulah hidup yang sejati. Itulah hidup yang sejati. Maka lah yang kerasan-kerasan di dunia ini kan nafsu yang membisikkan ke kita. Karena nafsu, oh dunia itu enak loh, dunia itu enjoy loh, dunia itu nikmat, lezat loh. Di situ ada anakmu, ada istrimu, ada suamimu, ada jabatanmu, ada hartamu, ada pengaruhmu, ada. Lah, ini dihembuskan di hati dan pikiran kita. Sehingga orang yang imannya belum benar merasa berat untuk melewati dan menerima kematian. Kan itu aja masalah. Kematian. Jadi kematian sebetulnya musuh terberat kematian diri kita sendiri. Musuh terberat kematian siapa? Diri sendiri. Musuh terberat makrifat siapa? Musuh terberat tauhid siapa? Diri sendiri. Nah, dirimu ngomong ke dirimu sendiri di alam hatimu dan pikiranmu. Bagaimana biar diri kita ini takut, nggak mau, enggan, khawatir, mati. Dengan sebab apapun. Bu Anita dalam konteks ini sebab corona yang begitu dahsyatnya. Orang yang beriman nggak ada yang begitu-begituan. Yang ada ya Allah, ini semua rahasiamu. Siapapun yang ku kehendaki akan kena antara sembuh atau iya mati. Orang yang beriman siap kedua-duanya. Sakit, kena, sembuh, siap, suwun ya Allah. Engkau masih memberi kesempatan hidup. Kena, mati, ya udah diterima. Dari awal sakitnya sudah diterima. Ini keinginanmu, ini keputusanmu, ini izinmu, ini ujianmu. Hamba siap ya Allah. Antara hidup atau mati. Kedua-duanya sama-sama hakmu. Sama-sama otoritasmu. Saya sebagai hamba siap menerima itu. Mati, ya husnul khotimah. Udah selesai gitu aja kok. Udah, paham? Ya, nanti mati, sekarang mati. Sekarang mati, nanti mati juga toh. Soal waktu saja. yang hari ini, minggu ini, bulan ini nggak mati, nanti tahun-tahun depan juga mati juga. Hanya soal waktu. Hanya beda sebab akibat. Gitu loh. Ya, dah. Paham ya, Bu Anita? Itu saja, jangan dipanjang lebarkan. Jadi tolong yakin, wa mataskutu min waraqah illa biiznillah. Tidak ada daun pun jatuh kecuali by desainnya Allah, izinnya Allah. Kita kalau nggak yakin dengan ayat ini, nggak jadi-jadi tauhid kita. Di ayat yang lain Allah bilang, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dia Allah yang menjadikan setiap sesuatu, maksudnya makhluknya. Faqaddarahu, dan dia juga yang menetapkan ukuran-ukuran, dosis-dosis dari setiap makhluk itu. Nanti akan terjadi apa pada dia sebagai bentuk ujian. Dan 24 jam itu ujian antara enak atau tidak enak. Untuk uji hati kita syukur atau ridho. Oke? Yang ujian itu akan branding kematian. Syakaratul maut, ujian terberat terakhir hidup setiap seseorang. Ujian antara orang itu menerima enggak panggilan Allah? Ridho enggak? Ridho, menerima, berarti dia mati dalam keadaan tunduk, patuh, Islam, Muslim. Tidak ridho, ya berarti dia mati dalam keadaan tidak tunduk, tidak patuh. Enggan pulang kepada hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah gitu aja sebetulnya. Kesimpulan hidup hanya itu aja. Ya, oke. Karena itu dalam ruangan ini nggak usah ada yang takut mati. Salah, takut mati itu salah. Ustadz, dosa masih banyak, urusan dosa pada banyaknya, saya lebih banyak lagi. Ya, yang penting hati pikirannya benar duduknya, benar duduknya. Benar duduknya. Oke?
Ya Allah, hamba banyak dosa, karena itu ampuni, bla 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 bla. Ya Allah, kematian rahasiamu ya Allah, sewaktu-waktu hamba engkau uji dengan kematian itu, bimbinglah hamba untuk bisa ridho, ikhlas, menerima keputusanmu itu ya Allah. Orang yang beriman sudah ngomong pada Allah seperti itu. Tidak hanya tawil umri aja, umurkan, panjangkan umur saya ya Allah. Mau panjang berapa? Ya, kalau doanya tawil umri terus nanti nggak ridho menerima keputusan Allah, gitu loh ya. Karena nafsu main di balik doa Allahumma tawil umri itu. Ya, dah paham. Yang lain silahkan. Siapa lagi? Ya, Waalaikumsalam. Silahkan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Enggak, silahkan. Pertanyaan saya ada 2, nanti tergantung Ustaznya. Yang pertama, bagaimana rahasia doa yang terbaik agar hati menjadi mutmainah dan fi dunia hasanah serta menjemput keberkahan hidup? Iya, iya. Bagaimana zikir yang baik agar dapat mendapat petunjuk batin serta membuka ego sendiri dan memperoleh pancaran zat Allah? Ya, pertanyaan yang pertama bagus, yang kedua juga bagus ya. Pertanyaan yang pertama tolong diulangi lagi biar teman-teman mendengar, Pak Margono. Bagaimana rahasia doa terbaik agar hati menjadi mutmainah dan di dunia hasanah serta menjemput keberkahan hidup? Ya. Yang kedua, bagaimana zikir yang baik agar dapat mendapat petunjuk batin serta membuka. Oke, sudah cukup. Bagaimana doa yang baik biar bisa mendapat dunia hasanah? Satu yang perlu kita sampaikan pada teman-teman, doa itu hakikatnya sebetulnya hanya menyambungkan hati kita, diri kita, jiwa kita kepada Allah. Yang bersamaan nyambung itu, kita duduk pada aku nol ya Allah, aku hamba ya Allah, aku nggak bisa apa-apa ya Allah, aku nggak punya apa-apa ya Allah. Karena nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, maka aku bergantung kepada Engkau yang Engkau memiliki segala-galanya ya Allah. Jadi yang terpenting dari doa adalah duduknya hati dan pikiran berhubung kepada Allah. Ini yang paling penting dari doa, teman-teman. Untuk kemudian dikabulkan apa tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ustadz, mohon maaf, ke mute Ustadz, jadi suaranya nggak terdengar. Dari Ulum? Dari sudah terdengar suaranya Ustaz. Oh ya, udah nggak dipegang. Oke ya, apa tadi sampai? Sudah. Begini, kembali ke awal. Jadi tentang doa, teman-teman, yang terpenting dari doa adalah Allah sudah mendorong kita, membawa kita, membimbing kita untuk kita terkoneksi dengan Allah. Saat kita minta pada Allah, ya Allah, terkoneksi apa tidak? Terkoneksi. Ini yang terpenting. Tujuan doa yang paling unggul ya ini. Terkoneksinya hati kita dengan Allah. Hati kita merasa rendah, Allah yang maha tinggi. Kita yang membutuhkan, Allah yang dibutuhkan, dan seterusnya. Ini tujuan doa, teman-teman. Tujuan doa adalah sholatnya hatimu, pikiranmu, jiwamu. Sholat itu maksudnya terkoneksinya hatimu, pikiranmu dengan Allah. Itu yang terpenting dari doa. Oke? Bisa dimengerti semuanya? Substansi doa ini harus kita kenali dengan baik. Oke. Ini Allah udah senang. Pertanyaan saya. Yang dorong kita berdoa siapa? Allah. Yang dorong kita berdoa siapa?
Allah. Yang memberi kemampuan sampai kita kemudian ngangkat tangan dan benar-benar berdoa itu siapa? Allah. Allah. Berarti ketika ada seseorang berdoa, sejatinya bentuk doa itu sudah merupakan rahmat fadl Allah, apa bukan? Iya. Iya. Kenapa? Karena dirimu sudah menyandar kepada Allah. Karena dirimu sudah merasa rendah, merasa mohon kepada Allah. Ini yang terpenting dari doa ini. Clear? Ini satu. Substansi doa itu sebetulnya teman-teman. Satu ya. Yang kedua, untuk kemudian doa itu dikabulkan atau tidak, dilihat dulu hatimu dan pikiranmu. Karena tidak sedikit orang yang berdoa menggebu-gebu, tapi sebetulnya sifatnya nafsiyah, kenafsu-nafsuan. Egomu yang bicara, ego. Oke, nggak kuat membendung ego, berol ke Allah. Padahal ego semua. Bukan ketulusan, bukan ego. Allah ngerti. Maksud saya itu kalau yang berdoa masih bersifat ego, berarti permintaannya muncul dari kesucian hati, pikiran, atau muncul dari hembusan setan sebetulnya. Hembusan setan. Iya, hembusan setan. Hembusan Dirimu setan. doanya serius sampai nangis-nangis. Tapi begitu diteliti, loh ego isinya. Iya. Ada orang mobilnya 10, punya mobil 10. Satu saat diuji oleh Allah, mobilnya yang 3 hilang karena faktor apa? Nangis-nangis doa pada Allah. Nangis-nangis. Minta mobilnya kembali. Ego apa enggak itu? Ego. Kata Allah, aku nguji kamu untuk nguji biar kamu sadar apa enggak, kenal aku apa tidak. Nangis-nangisnya kamu di depanku, itu bukan nangis kesucian hati dan pikiranmu. Itu nangisnya apa? Nangisnya setan. Yang bekerja sama dengan dirimu di alam nafsumu. Apa bentuknya? Kamu nggak ridho dengan peristiwa ujian ini. Nggak terima. Gayanya nangis-nangis, ya Allah ini. Kata Allah, pret. Tahu pret ya? Pret. Tapi menarik, dia sudah mau menyandar kepada Allah. Jadi ada menariknya, ada bagusnya. Nggak menyandar ke selain Allah, bagus, excellent. Tapi ntar dulu, dilihat dulu actionnya dia itu action yang kayak apa. Ntar dulu masuk ke hati. Begitu dilihat, ya Allah, ternyata hatinya dongkol, nggak ikhlas, nggak ridho, kehilangan mobil tadi. Entah dicuri, entah anaknya sakit, istrinya sakit, kemudian dijual. Sehingga dia nggak ridho dengan keadaan mobilnya asalnya 10, tinggal 7 itu. Begini, kemudian berdoa pada Allah. Kata Allah, ini enggak kebalik-balik ente. Wong aku nguji mobilmu, kamu tak kasih 10 mobil. Kamu pakai mobil itu sudah berbulan-bulan bahkan bertahun. Sekarang aku pengen nguji tauhidmu, dari 10 tak kurangi 3. Kok dirimu enggak ridho? Terus doa nangis-nangis dari 10 minta 20. Secara syariat boleh apa tidak? Tidak. Secara syariat minta dari 10 ke 20 boleh apa tidak? Boleh. Secara syariat, secara logika boleh apa tidak? Boleh. Boleh Sehat saja. apa tidak? Boleh. Sehat apa tidak? Tidak. Syariat, pandangan syariat. Oh, pandangan syariat. Iya, normatif apa tidak? Boleh dan normatif. Coba masuk ke ilmu hati, ke hakikat. Ntar dulu. Wong diem-diem dia gondok dari ujiannya Allah. Ujiannya Allah tidak diterima. Dia gondok, dia nolak, dia protes. Bersamaan begitu. Dari 3 minta 20. Ini kalau waras. Ini orang ini waras apa enggak sebetulnya? Enggak waras. Kufur nikmat. Ya, ini orang ini kelihatannya kalau dilihat dari hebat ya, doanya nangis-nangis, Masya Allah, Pak itu Bu ini ya Allah. Kalau dilihat dari dimensi luar, khusyuk, nangis-nangis. Begitu dilihat hatinya, ya Allah isinya.
Dia tidak ridho ujian Allah. 3 mobilnya yang hilang karena faktor apapun tadi. Setelah itu minta pada Allah. Dan minta tambah bahkan dari 10 minta 20. Pertanyaannya, doa ini di mata Allah lucu apa tidak? Lucu. Lucu sekali. Ya lucu. Oke, tapi yang paham ini kan harus masuk ke ilmu hati tah. Iya. Gitu loh teman-teman. Kata Iya, Allah, Ustaz. kamu benar-benar tidak bersyukur. Tidak tahu diri. Nggak tahu diri. Kufur Tetanggamu nikmat itu loh, puluhan tahun kerja nggak saya kasih mobil. Itu saja bersyukur. Kamu mobil 10 tinggal 7 aja nangis-nangis kayak anak TK. Banyak nggak yang begitu? Banyak. Ya Allah. Banyak, Ustaz. Jadi hidup ini lucu kalau dipikir. Ya Allah, kapan kamu ngerti aku? Kata Allah. Kapan kamu ngerti Tuhanmu yang selalu mengujimu? Kok nggak ngerti? Pengennya kamu yang perfect saja, yang enak aja, pengen ini keturutan. Kalau mau seperti itu, kapan aku bisa mengujimu? Yang jadi Tuhan ente apa gue? Karena yang jadi Tuhan aku, kata Allah, aku akan bersikap sekehendakku untuk mengujimu. Nah, baru diuji dikit, menolak. Terus kapan lulusnya? Padahal setiap ujian, inti akhirnya pengen mendewasakan kita, pengertian kita, kefahaman kita tentang diri dengan Tuhan kita. Dan ternyata dia tidak lulus. Nggak lulus. Secara syariat bagus doanya. Yes, kita setuju, paham semua ayatnya, hadisnya. Tapi ditinjau dari ilmu hati, dia tidak lulus. Dia tidak lulus. Walaupun nangis-nangis darah sekaligus. Nangisnya, nangis yang dimunculkan, berontaknya nafsu yang kuat atas ketidakridoannya dengan peristiwa yang yang dia sembunyi di balik doanya tadi. Begitu dilihat hatinya, berol, Masya Allah. Orang ini ternyata hatinya parah. Seperti itulah kenapa kadang doa-doa kita itu sebetulnya lucu. Tahu lucu ya? Yes, Makanya teman-teman, orang semakin dekat dengan Allah, nanti doa tuh nggak mau macam-macam. Nggak mau macam-macam. Potongan kita aja yang doa, Masya Allah. Ya, ya orang-orang yang sudah dekat benar dengan Allah, semua yang enak disyukuri, semua yang nggak enak ridho, ikhlas, sabar, tabah. Kemudian sambil berdoa, saat berdoa pun, doanya juga nggak macam-macam kok. Oke, paling ini yang sudah tingkat tinggi. Paling doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada bahkan yang malu berdoa pada Allah. Kenapa? Dia ngerasa tidak enak pada Allah. Karena apa yang diberikan saja belum mampu mensyukuri dengan baik. Dia merasa begitu. Karena apa yang sudah diberikan belum mampu merasa mensyukuri dengan sempurna. Bukan sombong, nggak mau doa, ini nggak paham juga nih. Bukan, ada kelompok kecil orang, jadi ada hadis qudsi begini teman-teman. Ada sekelompok kecil hambaku, kata Allah, yang dia tidak pernah mau minta kepada aku. Tapi waktu demi waktunya selalu terkoneksi dengan aku. Maksudnya selalu berzikir. Jadi 24 jam tersambung terus dengan Allah. Artinya 24 jam terus selaku tauhid. 24 jam terus ikhlas. Oke? Bersamaan itu kalau minta pada Allah dia malu. Ngerasa nggak punya etika, ngerasa nggak punya akhlak, ngerasa nggak punya sopan santun. Begitu banyaknya pemberian Allah pada dirinya, anaknya, istrinya, semuanya kelihatan di hati dan pikirannya. Sehingga dia malu pada Tuhannya untuk neko-neko. Karena dengan neko-nekonya dia kepada Tuhannya, berarti dia tidak sempurna percayanya kepada pembagiannya Allah pada dia. Baik pembagian rizki, baik pembagian apa saja. Nah, ada yang tipologi orang sempurna tauhidnya udah seperti itu.
Tapi waktunya terus menunjukkan laku tauhid. Jadi 24 jamnya selalu zikir, selalu ikhlas dalam semua aktivitasnya. Mahdoh atau ghairu mahdohnya satu sisi yang lain dia sudah sampai titik malu pada Tuhannya. Lalu kita boro-boro malu, 1/4 malu aja belum ada. Iya, yang ada rumah 1 minta 2, rumah 2 minta 3, ya toh? Begitu isinya hanya menuntut aja, nggak pernah ada puas-puasnya. Nah, itu tanda diri yang masih kotor. Seperti itu. Bisa dimengerti, teman-teman ya? Nah, tuh Pak Margono ya. Nah, itu tentang doa. Lah, teman-teman, sekaligus orang itu hati dan pikirannya bersih sebersih apapun. Doa itu ending-endingnya penentunya siapa? Allah. Kalau Allah belum berkehendak, terkabul apa tidak? Tidak. Tidak akan terkabul. Tapi walaupun tidak terkabul, karena kita sudah diberi rahmat, fadl, nikmat oleh Allah, bisa mengkoneksikan hati, pikiran kita, jiwa kita dengan Allah, itu sudah nikmat yang sangat besar. Jeleknya kita itu memandang doa kan pasti hasil yang diminta. Sementara substansi spiritual hubungan rohmu, jiwamu dengan Allah nggak pernah kamu lihat kok. Iya apa enggak? Iya benar. Yang penting Ustadz minta mobil harus ada mobil. Anak PAUD itu nanti. Ya paham. Kembali ke PAUD lagi aja deh. Ya. Iya, yang jadi Tuhan siapa? Minta anak. Loh, kalau Allah tidak berkehendak, ya tetap nggak bisa punya anak. Tapi diri kita tetap harus berdoa untuk mengkoneksikan ruhiyah hati kita dengan Allah. Bagi yang diberi anak, ini pemberianmu. Bagi yang tidak diberi anak, engkau menguji hamba ya Allah. Ujian lulus, masuk surga. Gitu loh teman-teman. Bisa dimengerti? Nah gitu aja udah. Seperti itu dalam doa itu. Insya Allah. Tetap penentunya Allah. Jadi enggak mesti orang suci sekelas Nabi Rasul semuanya terkabul. Detik itu juga lo enggak begitu. Siapa yang bilang begitu? Nabi Zakaria pengen punya anak diuji oleh Allah berpuluh-puluh tahun sampai kempong perot istrinya. Nabi Zakaria rambutnya wasta'ala rabbi wahanal atmu wasta'ala ra'su sayba ya Allah. Saking pengen punya anaknya, sampai tua renta, nggak dikabul-kabulin oleh Allah. Ini Nabi, ini Rasul, ini orang-orang keren nomor 1 di hadapan Allah. Diuji oleh Allah. Allah pengen melihat kayak apa dia, keistiqomahannya. Terus diuji oleh Allah sampai umur berapa puluh, sampai tua renta, baru dijawab oleh Allah. Yang secara logika Nabi Zakaria sama istrinya sudah nggak mungkin bisa punya anak. Sudah umurnya udah ini udah sangat tua sekali. Maka beliau bilang Rabbi wahanal azmi wasta'ala ra'su sayba ya Allah, tulang saya sudah lapuk semua ya Allah. Oke, rambut saya sudah putih semua. Loh, akhirnya dijawab oleh Allah. Oke, Zakaria, kamu akan saya kasih anak. Tandanya kalau kamu nanti 3 hari, 3 malam tidak bisa ngomong, itu berarti tanda istrimu akan saya beri anak. Diberi benar oleh Allah. Suatu saat Nabi Zakaria mulutnya nggak bisa ngomong. 3 hari 3 malam bisu, nggak bisa ngomong apa nggak bisa. Aja. Nabi Zakaria, ini tanda Allah mau memberi anak pada saya. Benar. Istrinya udah bahasa candanya udah kempong perot lah, udah nggak menarik ya. Punya anak. Paham? Mengerti? Apa? Allah pengen menunjukkan kehebatan. Walaupun Nabi, Rasul, Wali, Syekh siapa. Doa itu otoritasku. Kapan berhasil? Seberapa dosisnya? Aku Allah yang nata semua. Tugasmu yang penting mendapat nikmat dari aku, hatimu nyambung ke aku secara ruhiyah, secara spiritual, dan dirimu selalu menerima apa kemauanku, itu sudah selesai.
Ini Nabi Zakaria, teman-teman. Wah, benar toh? Begitu ini ternyata benar istrinya hamil. Wah, begitu hamil, kemudian lahir anaknya diberi nama Yahya, artinya hidup. Nama pertama kali Yahya di dunia itu anaknya Nabi Zakaria. Kenapa diberi nama Yahya? Karena secara logika sudah nggak masuk akal, sudah tua, sudah nggak mungkin lah keluar sperma, itu bahasa kasarnya. Gitu loh teman-teman. Namanya Nabi Nabi Yahya. Ini Nabi orang yang terdekat dengan Allah aja. Seperti itu permainan doa dari Allah. Ya sama Nabi kita Muhammad, memang mentang-mentang Nabi sekarang minta ini langsung enggak begitu. Semua tetap ngikuti prosedural irodah kudrohnya Allah. Yang repot potongan kita yang enggak jelas gini, minta sekarang mau sekarang. Itu enggak malu tah. Ya, potongan peserta inilah TN begini. Ya, nangis sekarang minta terus detik itu juga emang diri kita siapa? Kok lebih banget dari para nabi dan rasul. Jadi kesimpulannya tetap bahwa doa adalah nikmatnya Allah karena Allah sudah menyambungkan hati kita dengan Allah. Yes. Oke. Tapi apa yang kita doa itu otoritasnya Allah. Yang penting tugas kita, hati kita, pikiran kita jernih, meyakini dan berhusnudzon kepada Allah. Umpama secara talafut tidak diijabahi di dunia, usahamu doa itu kan sudah ibadah toh? Berarti setiap ibadah yang hati dan pikiran benar mendapat pahala apa tidak? Dapat. Mendapat enjoyitas hati dan pikiran apa tidak? Iya, dapat pahala. Dan nanti endingnya mendapat surga apa tidak? Iya. Itu dapat. Sudah lebih dari cukup bagi kita. Allah dapat surga. Cuman umumnya kita nggak paham, selalu memisah. Tugas kita adalah berdoa dan berusaha. Terus tugas Tuhanmu apa? Kenapa diri kita selalu memisah? Kalau doa itu perbuatan aku hamba, terus Allah nggak terlibat. Itu salah kita, nggak pintar kita di situ. Kita berdoa itu sudah fadl rahmatnya Allah. Di situ sudah peran hidayah, taufik inayahnya Allah, pertolongan Allah. Berdoa dikabulin tidak, entar dulu. Tapi diri kita sudah mendapat nikmat secara spiritual, gitu loh. Bisa dimengerti? Bisa kita berdoa tanpa didorong oleh Allah? Tidak bisa. Tidak. Yang merasa bisa doa tanpa pertolongan Allah, Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Berarti belum paham diri, belum paham Allah. Terus dimaklumi aja udah, nggak ada masalah. Dia dalam proses kematangan spiritualnya. Bisa dimengerti ini semuanya? Jangan banget lah melihat Allah itu kita ini jangan banget. Jangan sadis-sadis kita ini melihat Allah itu. Ya, bisa dimengerti? Nabi Rasul pun tidak akan bisa bim salah bim jadi itu namanya mukjizat. Namanya karomah. Maka para nabi dan rasul pun ya memohon oleh Allah diperkenankan. Dia nggak ngerasa hebat karena itu yang hebat Allah. Umpama tidak diperkenankan, belum diperkenankan, dia nunggu. By desainnya Allah kayak apa pengennya, dia tunggu. Begitu teman-teman. Bisa dimengerti ya? Yang repot potongan kita, potongannya begini, hati pikiran kotor, sok pede-pede, bangetnya ampun. Melebihi pedenya Nabi dan Rasul. Itu kita kan selalu seperti itu, tak? Jadi bahasa kasarnya nggak tahu diri. Nggak tahu diri itu istilah lainnya. Nggak tahu diri itu istilah lainnya. Nggak punya sopan. Istilah lainnya apa? Istilah lainnya yang agak dablek, paham nggak? Iya, bahasa saya dablek itu ya. Iya betul. Iya, jadi udah diberi ngerasa nggak diberi. Nggak bersyukur. Nah, dah mulai kelihatan sendiri kan sekarang. Itu jeleknya kita udah berapapun nggak kelihatan semua kok dari Allah kok.
Astagfirullah. Karena yang bicara di dalam hatimu dan pikiranmu bukan dirimu sejati, bukan dirimu yang suci, tapi hembusan apa? Setan dan iblis yang masuk ke rasamu. Dirimu belum tajam. Sehingga dirimu mengamini hembusan-hembusan suara setan jin iblis yang menyatu dengan diri. Mengerti? Begitu. Umumnya orang nanti problemnya di situ. Enggak apa-apa, ini semua proses spiritual semua. Nah, nanti pada titik tertentu teman-teman akan mudah-mudahan digolongkan oleh Allah orang yang selalu zikir 24 jam dan bersamaan itu malu pada Allah untuk niko-niko. Paham? Paling doanya, ya Allah, berilah yang terbaik menurutmu ya Allah. Umpama nih, udah saking imannya udah keren. Kena COVID, mau nafas saja susah karena dia udah tauhidnya bener. Ya Allah, dia mungkin nggak akan minta doa untuk sembuh karena dia ngerasa aku nggak sopan banget pada Allah, pada Tuhanku. Emang rencana Allah nggak lebih keren daripada dia toh? Nah, ini rasa perlu kematangan spiritual teman-teman. Kalau dilihat dari syariat doang, itu sombong sok. Loh, begitu itu kalau melihat dari syariat memang begitu. Maka mohon maaf nih teman-teman yang baru belajar fikih doang, wah ini Ustadz sombong nih. Mau nggak masalah kalau teman-teman melihatnya begitu. Padahal maksud kita nggak seperti itu. Ini belum mampu mendudukkan hati begitu. Paham? Kalau di ruangan ini insya Allah udah mulai bisa menangkap. Nah, teman-teman yang tauhidnya udah mapan, ya Allah. Sedang COVID parah tinggal nggak ngerti tambah umur atau mati kan gitu aja. Dalam hati dan pikirannya ngomong, engkau sedang menguji hamba ya Allah. Seperti ini. Nah, kayak Mas Haris kemarin lah. Siap hamba ridho menjalankan tugas ya Allah. Ya, hamba ridho. Hamba ridho saja itu sudah lulus ujian. Hatimu, pikiranmu ngomong siap ya Allah. Sudah. Itu lulus ujian. Kata Allah, yes kamu pinter. Oke. Setelah itu kedua. Minta sembuh ya Allah. Boleh secara syariat. Tapi dia belum keren di mata Allah. Di mana letak belum kerennya? Masih ngatur-ngatur Allah. Secara syariat boleh, secara hakikat kata Allah, yang jadi Tuhan ente apa gue? Ngatur-ngatur gue melulu ente ini. Lah ini bahasa tandanya begitu. Lah yang sudah matang tauhidnya, siap ya Allah. Untuk kemudian engkau memberi kesempatan hidup lagi. Hamba akan siap ya Allah menjalankan tugas. Atau mungkin engkau bersamaan COVID ini, engkau menjadi sebab mengambil hamba ya Allah. Itu pun siap ya Allah. Keren apa tidak sikap ini? Keren banget. Keren. Yang agak kurang dikit ya Allah. Saya belum siap mati ya Allah. Sembuhkan hamba ya Allah. Sembuhkan hamba ya Allah. Anak saya masih kecil ya Allah. Istri masih agak muda ya Allah. Maksudnya di alam rasa itu loh, kebayang-bayang, rasa sadar, istri masih agak muda, suami masih agak muda. Utang belum lunas. Utang belum lunas. Jadi mau macam-macam. Terus setannya tertawa semua di sini ya, tertawa semua setannya. Uri, ente ternyata ente mudah ditipu. Ini bahasa hati dan pikiran semua. Ya, betul. Saat dia berandai-andai, aku belum siap ya Allah, istri, suami masih agak muda ya Allah, anak masih kecil belum ini itu. Ya berarti dia saat itu ridho apa tidak sebetulnya? Tidak ridho, dia dimainkan oleh setan, belum masuk ke ketulusan yang mentok, belum. Iya. Dia main manisnya bahasa di hadapan Allah, ya apa enggak? Iya. Ini yang paham ilmu hati akan ngerti. Yang belum paham ini, wah ini Ustadz sombong, mesti begitu. Gak apa-apa, kita disombong-sombongin orang nggak siap. Ya, iya, oke, disombong-sombongin orang juga siap. Iya, dah. Dia bermain lidah yang manis, yang indah di hadapan Allah, Sang Maha yang menguasai keadaan bahasa hati dan pikiran. Kata Allah, gue tahu apa yang ada di hatimu, paham? Kamu bersembunyi atas nama ridomu, tapi ridho di mulut doang ternyata. Saat itu mati, berarti mati dalam ketidakridoan
yang setan jin iblis memainkan alam rasa sadar atas nama anak, istri, suami, orang tua, jabatan, harta, rumah, mobil, dan apapun. Itulah cara setan untuk mengalihkan perhatian hati dan pikiran kita akan dikeluarkan dari Allah. Maksudnya akan dikeluarkan dari menerima keputusan Allah. Biar hati pikiran kita nggak nerima keputusan terbesarnya Allah itu. Dibelokkan ke atas nama anak, istri, suami, orang tua, apa kayak mobil, jabatan, rumah, apa. Sehingga hati terkecoh keluar Allah. Tet mati. Tahu yang terjadi di dalam hati sana. Mati yang dia tidak rela menerima keputusan Allah. Walaupun bahasa di mulutnya begitu manis dan indahnya. Bahkan dia meneteskan air mata dilihat dari dimensi zahir secara syariat. Kata Allah, kamu kejebak oleh setan jin iblis dan kamu mengikuti itu. Hati-hati di sini. Ini semua yang main hati dan pikiran, teman-teman. Rasa dan kesadaran. Yang bagus tadi. Engkau memberi tambah umur, siap ya Allah. Gak usah banyak ngomong macam-macam, wes. Oke. Engkau menghendaki ajal saya segini, siap ya Allah. Tapi bimbinglah untuk bisa menerima kenyataan ini. Sudah, berhenti pada titik itu. Jangan mau dikembang-kembangkan oleh setan jin iblis. Karena setiap hidup, baik kena COVID maupun sakit apapun, atau dalam keadaan sehat, hanya ada dua kemungkinan. Mati atau bertahan hidup. Dalam waktu tertentu. Ya. Paham maksud saya? Ya. Ya, dah. Pertanyaan yang kedua apa tadi, Pak Margono? Lupa saya. Ya, satu lagi. Apa tadi, Pak Margono? Sudah jam 5, Ustaz. Tidak apa-apa, saya sekali lagi, saya singkat. Bagaimana zikir yang baik agar dapat mendapat petunjuk batin serta membuka ego sendiri? Oh, kalau zikir-zikir nanti. Zikir-zikir entar dulu, nunggu saat yang tepat. Ya, kalau zikir nanti, saya termasuk orang yang kalau dalam konteks ilmu hati, kita ini biar pintar dulu secara ilmu. Biar hati pikiran mapan dulu lah, memandang diri dan memandang Allah. Kalau sudah mapan, basicnya kuat, pondasinya kuat, baru diisi secara ruhiyahnya. Oke? Jadi peran ilmu itu nanti kalau boleh digambarkan, peran ilmu itu mungkin 30%. Pemahaman begini 30-40. Nanti dilengkapi peran dzikir. Peran dzikir itu mungkin 30-40. Oke? Nanti peran istiqomah yang 30. Jadi saling melengkapi. Nanti kalau tiga itu jalan, oleh Allah diklik. Sudah. Akan jadi jawaban apa yang diinginkan oleh Pak Margono dan teman-teman yang lain. Jadi tidak sederhana membalikkan tangan. Teman-teman harus paham dulu ilmunya. Oke? Kalau sudah kuat hati pikirannya dalam melihat diri dan melihat Allah, nah, nanti zikirnya biar berisi dulu hati dan pikirannya. Begitu nanti Pak Margono ya, bisa dimengerti insya Allah. Ya, oke. Dah, jangan khawatir. Tapi kalau ada di ruangan ini, teman-teman yang saya lihat kan ada yang keluar masuk karena faktor apa. Bagi teman-teman yang mau serius, saya sarankan untuk mendengarkan perkuliahan dari yang pertama, kedua, ketiga, sampai yang sekarang udah keberapa saya nggak tahu. Biar terbentuk pondasi ilmunya. Biar bagus. Karena hidayah Allah lewat pengajian seperti ini juga sangat tinggi sekali porsinya. Karena akan dari kefahaman itu Allah akan memasukkan rasa dan kesadaran step by step ke hati dan pikiran. Dan akan berpengaruh kepada pandangan kita, sikap kita, berbicara kita. Oke? Nah, karena itu harus didengarin yang urut. Biar ngerti alurnya. Oke, itu pesan saya teman-teman yang mau serius seperti itu. Kalau mau jadi orang yang beneran sekalian, ya dengerin apa susahnya? Didengerin nih pertemuan pertama. Oh gitu, biar alurnya jelas. Ya. Sambil mohon pada Allah, ya Allah, berilah ilmu yang manfaat, bimbinglah hamba ya Allah. Hanya Engkau yang bisa membimbing ya Allah. Terus mohon kepada Allah.
Ya, sering-sering didengar, nggak apa-apa. Semakin bagus, semakin sering didengar, karena akan semakin bisa melenturkan hati dan pikiran kita. Sehingga akan step by step akan mempertajam rasa dan kesadaran kita. Ya, teman-teman. Untuk sementara mungkin sore ini cukup sekian, teman-teman. Ya, untuk yang akan datang normal kembali ke Ahad habis sisa, insya Allah. Kalau masih ada banyak pertanyaan dicatat saja, dikirim ke admin bisa, atau langsung begini juga bisa, nggak ada masalah. Yang jelas jangan sampai ada yang kurang paham, tidak paham, apalagi gagal paham. Ya, oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup sekian ya, teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.